Mari kita siapkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, menaikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh datang Tuhan Yesus ke rumah-Mu Tuhan, untuk menaikkan setiap syukur kami, untuk menaikkan sembah kami Tuhan, karena Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan kami lebih dekat kepadamu, mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak, Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi saat kami dekat kepadamu ya Tuhan, kami Tuhan Yesus dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau melawat setiap kami Tuhan. Layakan kami Tuhan Yesus menghadap hadirat-Mu yang maha kudus pagi hari ini Tuhan. Layakan kami Tuhan melayani-Mu ya Bapa pagi hari ini Tuhan. Biar pelayanan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Biar Roh Kudus melawat kami Tuhan. Biar kami boleh melayani Engkau dengan sukacita Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Biar kami boleh membawa umat-Mu Tuhan Yesus, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Ya Allah baya sandara labatata ya Allah papa. Bawa kami ke gunung kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Allah bersandar ya Allah bayar syika Allah bersandar bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu yang kemuliaan, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sebab-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan, air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat
Yesus kemuliaan. Sekali katakan sebab itu Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus kemuliaan bagi Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami senang Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Dia nama Yeshua, Dia nama Yeshua, Dia nama Yeshua, Dia nama Yeshua, Yes.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Seperti firman-Mu berkata, mintalah maka engkau menerima, carilah maka engkau mendapat, ketuklah pintu maka pintu dibukakan bagimu. Pagi hari ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan bersama-sama memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meminta hadirat pengurapan-Mu Tuhan melimpahi setiap kami hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus, karena Engkau yang memilih memanggil kami dalam pelayanan yang luar biasa ini ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, kemampuan kami, dan terus memberikan kami roh yang menyala-nyala, roh keberanian ya Tuhan di dalam nama Yesus untuk menyelesaikan amanat agung-Mu, untuk menuntaskan amanat agung-Mu ya Tuhan. Inamata karabasi kata karabase karabata karabase karabata karabasianda. Kami bersyukur di doa persiapan diri Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kami bersama-sama Tuhan berdoa hamba-hamba Imam Lewi-Mu ya Tuhan, yang akan membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan untuk WL Pajaka Tuhan, musik anak kami Jemima Tuhan, singer yang Tuhan kita dan Ibu Tarigan. Inamata karabase kerebata karabata karabasanda karabapa parabata karabasanda. Hamba-hamba-Mu Tuhan hanya alat-Mu, Engkau Roh Kudus yang mengurapi hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus, sehingga pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu, harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan pujian penyembahan yang kami naikkan di tempat ini membangun tata Tuhan yang besar di dalam nama Yesus, supaya visi dan rencana-Mu digenapi, karena kaki-Mu ada di tempat-Mu memberkati wilayah kami ini ya Tuhan. Dan Engkau memakai kami hamba-hamba-Mu, dan kami bersyukur, makasih ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan akan menerima berkat-Mu Tuhan lewat khotbah gembala kami Pak Karyadi ya Tuhan. Inamata karabase kelewata karabasianda, inamata karabasanda karabasanda. Biar visi yang kami terima ya Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan dilepaskan untuk memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, karena firman-Mu yang menuntun, membimbing kami dan memberkati kami. Makasih ya Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu Tuhan untuk gembala kami Pak Karyadi, dan kami bersyukur Engkau tambahkan 1 tahun buat gembala kami Pak Karyadi. Semua anugerah-Mu terus Tuhan berikan panjang umur untuk terus mengembalakan kami di tempat ini, untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, menyelesaikan menuntaskan amanat agung menjadi umat yang layak. Terima kasih Tuhan buat perlindungan, penjagaan, pemeliharaan-Mu buat gembala kami Pak Karyadi, demikian ibu dan anak-anak keluarga besar gembala kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus dan terus menyertai gembala kami ini ya Tuhan, mengajar, berkhotbah di dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan biar Mazmur 1 ayat 3 itu digenapi di dalam nama Yesus. Setiap langkah-langkahnya Tuhan, keluar masuknya Roh Kudus menyertai dengan kuasa-Mu. Terima kasih, dan semua kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang ambil bagian pengurapan Tuhan atas kami dalam nama Yesus. Terima kasih buat kesempatan ya Tuhan. Inilah kami, makasih Tuhan. Dan dari tempat ini juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Hartini ya Tuhan, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Inamata karalabase keralabata karalabasanda karalabasanda karalabasanda. Engkau memakai tim dokter, tim medis ya Tuhan, sebagai alat-Mu, perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, bahwa Ibu Hartini akan sembuh dalam nama Yesus, bahwa Engkau Tuhan sendiri yang mengalirkan kuasa kesembuhan buat Ibu Hartini dalam nama Yesus. Dia istirahat, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkannya di tempat istirahatnya di dalam nama Yesus, karena Tuhan mengasihi Ibu Har. Terima kasih Engkau mencintai hamba-Mu Tuhan. Makasih dia adalah pelayan-Mu yang mengasihi Engkau Yesus. Engkau memberkati Pajaka Tuhan, kekuatan kesehatan berikan buat Pajaka dan juga anak kami Jemima. Makasih ya Tuhan. Mungkin di antara kami yang sakit Tuhan, pengerja-pengerja-Mu, kuasa yang sama bahwa Tuhan akan mengalirkan kuasa kesembuhan bagi yang sakit saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Yesus. Kami selalu memuji menyembah Engkau, biarlah segala puji
pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, saya gak pernah ayat kedua. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau saat ini Tuhan kami bersepakat, Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Bahkan kami bisa Tuhan Yesus hadir di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, di awal bulan November ini Tuhan, kami memberi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi hati, kehidupan kami, waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, semuanya kami beri di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, persembahan yang terbaik itu adalah dari diri kami sendiri ya Bapa. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menopang ibadah saya pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu, biar hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kehadiran-Mu melawat setiap kami Tuhan. Bahkan kehadiran-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kami, mulai dari kami Tuhan Yesus maupun Tuhan seluruh jemaat ini Tuhan, maka Aku akan mengetahuinya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkata Bapa, mintalah maka akan Kuberikan Tuhan. Berserulah kepadaku Tuhan, berserulah kepadaku maka Aku akan memberikan hal-hal yang besar kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan, Roh-Mu bekerja Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, lawatan-Mu bekerja Tuhan. Sehingga setiap jemaat yang datang Tuhan tidak pulang dengan sia-sia, tetapi setiap jemaat dan setiap kami membawa berkas-berkas-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap alat-alat yang dipakai, listrik, sound system Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mulai dari awal pertengahan ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus semua alat yang menopang ini Tuhan bisa terlaksana dengan baik ya Bapa. Ibadah ini bisa berjalan karena Engkau hadir di tempat ini. Engkau Tuhan Yesus diberkati lewat ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat gereja ini Tuhan. Biarlah lewat gereja ini Tuhan Bapa, jiwa-jiwa boleh berdatangan Tuhan Yesus. Pujian penyembahan dari tempat ini Tuhan boleh mengalir setiap jiwa yang ada di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, visi yang terjadi di tempat ini Tuhan, 6.000 jiwa boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu Tuhan bekerja bagi daerah ini Bapa. Dan setiap kami Tuhan Yesus boleh ada di belakang Engkau dan Engkau ditinggikan lewat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Doa kami telah selesai Tuhan. Biar kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Acara dalam ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, thank you.
Kita mau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Orang yang selalu mengucap syukur kelihatan dari giginya, kelihatan dari wajahnya. Ada sukacita di sana. Memasuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka setia di dekatmu. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halaman
adalah kekuatan kita. Amin. Tak terukur kasih Tuhan buat panjang dan lebar dan tinggi kasih Allah buat kita. Tiada terukur besar. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sang paling lebar sama-sama. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tangannya dibentangkan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Kita lompat yang paling tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali katakan, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Berani lompat tinggi. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yang memuji Tuhan bukan tempat. Silakan dulu Bapak Ibu Tuhan. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Kemudian kita akan Pendeta Puspa dan Ibu. Shalom. Saya mengajak kita semua berdiri dan kita akan memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allah
Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nutraharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain, ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25 sampai 38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju pada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan yang pertama untuk Natal kita dengan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau sebentar lagi kami akan melakukan kelahiran-Mu. Kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak memberi persembahan. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki, dengan cara berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Anakku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima aturan firman. Persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Menerima Tuhan dan terus untuk ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Harapan-Mu Tuhan, pasti kenal aku saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Bapak Ibu kami berdiri. Haleluya.
Katakan hatiku bersiap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya pujian, penyembahan, pengagungan yang diberikan hari ini boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Kau dahsyat, kau luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan isi hatimu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada artinya ini menyatakan isi hatimu, visi yang Kau berikan bagi gereja-Mu Tuhan yang luar biasa ini. Untuk kami gereja-Mu di tempat ini diberkati Tuhan, dituntun Tuhan. Untuk kami Tuhan memasuki kegenapan perjanjian yang Kau berikan bagi gereja-Mu. Datangan-Mu yang kedua kali. Berbicaralah Tuhan, Allah Roh Kudus, hamba-Mu luaskan Engkau berdaulat atas aturan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk. Ya saudara-saudara, seperti biasa, kalau yang namanya minggu pertama kita mendapatkan visi dari gereja kita. Jadi visi ini saudara, khotbah yang saya selalu khotbahkan ini menurut saya adalah khotbah yang paling berat. Setiap bulan kalau saya ngambil visi, jadi saya pergumulan sekali saudara ngambil firman. Kalau saya khotbah di luar visi saudara, saya bisa mempersiapkan 2 minggu, 3 minggu sebelumnya saya sudah bisa persiapkan. Ayatnya saya sudah baca, literatur untuk ayat yang saya akan tabungkan saya sudah buka, saya cari di internet, saya buka buku-buku saya, buku teologi saya untuk saya mempersiapkan khotbah. Tapi kalau visi saudara, hampir saudara saya tidak bisa untuk mengembangkan dari pemikiran saya, logika saya, hampir saya sebut begitu. Bukan berarti tidak ada pemikiran di dalamnya, tidak ada juga pendalaman. Tetapi waktu yang saya mempersiapkan visi ini, saudara, tidak waktu yang panjang. Karena kita sebelum saya khotbah hari ini, gereja kita mengadakan doa, puasa,
bersama dengan pemimpin saudara di Bogor. Nah, itu seluruh gereja-gereja ya, pendeta-pendeta, gembala-gembala dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia ini, bahkan dari berbagai bangsa-bangsa ya. Kalau dulu saudara hampir setiap bulan itu yang dari Amerika, yang dari Inggris, yang dari Australia, Wales, dari Singapura, dari mana saja yang ada gereja kita. Kita banyak saudara cabang kita di berbagai luar negeri. Nah itu saudara setiap bulan kita berkumpul saudara. Dan setiap awal bulan itu kita mendapatkan tuntunan Tuhan yang kita sebut visi setiap bulan. Nah saudara, kita dapat siang dan setelah itu kita kan pulang masing-masing dari gereja kita yang luar biasa jauh ya di Bogor sana, dan kita juga harus berhubungan dengan teman-teman kita, nggak langsung pulang langsung kita mempersiapkan materi, enggak, kita harus berhubungan juga dengan beberapa teman, ada pertemuan sehingga kita pulang pun bisa sampai sore atau malam hari. Sore malam hari kan kita pulang nggak langsung berapa buku terus buka Alkitab, ayat firman, visi yang tadi kita dengarkan juga kita harus ada aktivitas di rumah, harus bersih diri kita, harus mandi, harus ya rumah harus dirapikan kembali karena seharian ditinggal. Saudara-saudara yang berusia di bawah 12 tahun dan yang belum dibaptis tidak boleh menikmati udara Tuhan. Silakan saudara maju. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, makanlah. Dengan iman dan hormat akan darah Tuhan tercurah dari saudara, angkat anggur tinggi-tinggi dengan tangan kananmu, karena engkau menghormati darah Tuhan yang tercurah dari saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan mengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus minum. Naikkan ucapan syukurnya. Terima kasih. Terima kasih.
dari Tuhan melalui gembala sidang. Tuhan, seperti Engkau mengurapi hamba-Mu melalui pemimpin kami Tuhan, yang Engkau urapi. Sekarang pengurapan yang dari-Mu Tuhan yang hamba-Mu terima, hamba-Mu lepaskan untuk umat-Mu di tempat ini, Gereja GBI Warakas Tuhan. Karena di tempat ini Tuhan harus ada penginjilan, harus ada pemberita kabar baik Tuhan yang berani dan militan kepadamu. Itu sebabnya Tuhan hari ini hamba-Mu lepaskan pengurapan kuasa Allah dalam nama Yesus. Terima pengurapan yang dari Allah, sehingga Engkau hari-hari ini akan berani memberitakan nama Tuhan. Engkau tidak akan takut lagi memberitakan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada Allah Roh Kudus dalam hidupmu, ada cintamu kepada Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami Tuhan berkat-berkat yang luar biasa. Melalui pengurapan yang ada hari ini juga hamba-Mu lepaskan segala berkat-berkat yang Kau limpahkan Tuhan dalam pengurapan kepada umat-Mu dalam nama Yesus. Pengurapan berkat tercurah dalam kehidupan-Mu. Apa saja yang Kau perbuat Tuhan membuatnya berhasil. Pekerjaanmu berhasil, usahamu berhasil, pendidikanmu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu selesai Tuhan bekerja dan berdaulat atas pengurapan yang hamba-Mu lepaskan atas nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, karena ini minggu pertama dimana saya yang khotbah, saya ingin saudara saya yang berdoa atas persembahan dan persekutuan. Saudara boleh bersiapkan persembahan dan persekutuan saudara. Mari kita berdiri. Saya berdoa bersama. Bapa di surga, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau Tuhan telah memberkati umat-Mu sepanjang bulan berjalan ini, memberkati pekerjaan, memberkati usaha, memberkati apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau membuat jadi tanah yang subur, dan hari ini mereka Tuhan membawa sebahagian dari berkat-Mu Tuhan untuk ditaburkan di tempat ini melalui persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan gedung, bahkan Tuhan mengembalikan milik persepuluhan-Mu Tuhan. 100 kali ganda berkat Allah tercurah dalam nama Yesus. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan di lepas kata kita kepada gembala kita Pak Karyani. Tuhan Yesus memberkati Pak. Terima kasih Pak Caka, Jemima, kita dan juga Ibu Hijah. Tuhan memberkati Pak. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Ibadah hari Minggu di tempat ini pukul 9 pagi dan ibadah raya kita setiap hari Minggu pukul 10 pagi. 2 pagi raya 1D seperti yang Bapak Gembala katakan tadi. Hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7. Ini hanya 1 jam saja ya. 5
pagi, jam 7 pagi disertai dengan doa keliling. Pertolongan doa. Bapak Ibu yang membutuhkan membutuhkan pertolongan doa dapat menghubungi nama dan nomor HP ada di layar Bapak Ibu. Pendaftaran KUL Bapak Ibu. KUL luar biasa. Di sini ada 2, boleh Bapak Ibu melihat nomor HP dan juga nama yang ada Ibu Lilita dan juga Bapak Jaka. Keuangan kita, jumlah keuangan gedung 115.000 Bapak Ibu. Nanti hari Minggu udah pasti nambah ya. 9 juta digunakan untuk penambahan sewa gedung. Nah, kenapa berkurang? Nah, Bapak Ibu bisa baca ya. Jumlah uang KUL 675.000, jumlah uang WBI 426.000, jumlah persembahan Natal 740.000 rupiah. Untuk persembahan seperti yang kita sudah lakukan, pertama persembahan Natal, untuk Desember nanti kita akan rayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan juga yang kedua persembahan umum yang kita diberikan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua berdiri dan saudara boleh juga untuk berdiri sebentar, saya sebentar aja. Saudara, ini ada amplop persembahan gedung. Tadi saudara dengar pengumuman dari Ibu Lilita, uang gedung kita itu sampai kebingungan karena ada perubahan. Yang tadi itu sudah 9 juta sampai 10 juta terpakai untuk sewa gedung ini. Jadi kita saudara sudah mulai membayar sendiri gedung gereja ini, sehingga puji Tuhan bulan ini sudah membayar. Dan ini bersyukur saudara, saya bersyukur karena kita semua jemaat yang ada di sini mau berkorban ya untuk gedung gereja ini. Jadi kita bisa berjalan dengan baik karena korban persembahan dari saudara. Bentuknya ini persembahan gedung saudara. Dan bulan ini sudah terpakai uangnya untuk kita membayar gedung gereja, untuk membuktikan bahwa uang yang saudara taburkan untuk gedung ini sudah diumumkan ya di Bandung. Jadi tidak ada yang tidak dilaporkan, semua dilaporkan di ibadah ini. Saudara kalau diberkati Tuhan, silakan tabur karena kita setiap tahun membayar gedung gereja ini lumayan mahal ya saudara. Saya belum bisa memberitahukan, nanti ke depan perlu saya beritahukan supaya iman saudara semakin kuat bahwa gereja ini perlu dengan mujizat Tuhan. Ya, ini salah satunya adalah mujizat Tuhan, kita bisa membayar gereja dengan persembahan saudara. Terus berkati silakan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk ibadah hari ini, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih khususnya gembala kami Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan melalui isi Tuhan. Dialah memberkati berlimpah-limpah pelayanan gembala kami ini, pakai secara luar biasa Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di wilayah kami ini. Kami percaya Tuhan 6.000 jiwa akan dituai Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Berkati gembala kami, umur panjang selalu ada bagi gembala kami ini Tuhan. Kemanapun hamba ini melangkah, Allah Immanuel yang selalu menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam melayani Tuhan. Berkati Ibu Christine yang selalu menopang gembala kami sebagai tiang doa Tuhan. Berkati juga berlimpah-limpah anaknya Matius dan Yobelina Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk para imam Lewimu Tuhan, khususnya Pak Jaka Tuhan. Engkau pakai juga lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam melayani Tuhan. Anaknya Tuhan Yemima Tuhan pakai juga Tuhan di masa mudanya Tuhan.
puji hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Kita Tuhan maupun Ibu Ica Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Pakai secara luar biasa Tuhan di dalam melayani Tuhan. Untuk bangsa-bangsa, untuk Indonesia Tuhan, untuk gereja-Mu Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada bagi gembala kami. Kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Berkati juga Ibu Erwin Tuhan, istrinya yang selalu menopang gembala kami. Anak-anaknya Tuhan, di dalam perlindungan Allah. Berkati Tuhan juga wakilnya. Berkati Tuhan, kami juga bawa doa kami untuk Rayon 1D Tuhan. Pak Kiki Haryadi, Engkau pakai secara luar biasa juga Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Jakarta Utara ini Tuhan. 73.000 jiwa itu akan dituai Tuhan melalui pelayanan gembala kami ini Tuhan. Bersama istri Ibu Merpin dan anak-anaknya Tuhan. Bersama dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Rayon 1D. Terima kasih Tuhan. Setiap cabang-cabang cekan Gembala Rayon apapun Tuhan Yesus, biarlah Tuhan akan menuai juga Tuhan di dalam pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan firman yang sudah ditaburkan Tuhan bagi jemaat Tuhan, bagi setiap kami, biarlah itu tertanam dalam roh hati kami, sehingga kami Tuhan melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk kami senantiasa dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah pertolongan kami. Terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah diberikan kekuatan Tuhan, yang letih lesu dan beban berat akan diberikan kelegaan, yang membutuhkan segala hal Tuhan, biar mereka sudah datang kepada Engkau, biarlah mereka akan terus datang kepada Engkau Tuhan, berharap hanya kepada Engkau. Biarlah kasih mula-mula ada bagi jemaat kami Tuhan, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan yang kami kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di bangsa kami. Kaki Dian-Mu ada di bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan, memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya penuaian yang besar akan terjadi di bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kegerakan Pentakosta terjadi dari bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami berdoa untuk Tuhan pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Tuhan, seluruh menteri-menteri yang ada sampai ke RT RW Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan, biarlah Tuhan mereka sungguh-sungguh melakukan tugas mereka, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri Tuhan, sehingga bangsa kami ini akan dipulihkan. Kami berdoa untuk Tuhan pemilu yang akan datang tahun 2004 Tuhan. Biarlah kami mau perkatakan hari ini Tuhan, damai, aman Tuhan. Kami tolak segala huru hara Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Khususnya Tuhan, pemilu Tuhan Yesus. Siapapun yang terpilih Tuhan, pasti yang dari Tuhan. Karena Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami ini. Presiden yang toleran Tuhan, yang cinta Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa doa untuk bangsa Israel, bangsa umat pilihan Allah. Berkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
kasih sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus Allah, menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua diberkati